Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Natalia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknokrat Indonesia, dari kelas Manajemen 22B dengan NPM 224111079. Kali ini saya akan membahas terkait dengan manajemen resiko reputasi. Ada beberapa poin yang akan kita bahas terkait dengan manajemen resiko reputasi. Lalu stay tune ke video saya. Oke, pembahasan yang pertama terkait dengan pengertian dari resiko reputasi itu sendiri. Di sini, resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Jadi jika perusahaan sudah mendapatkan persepsi negatif, maka akan berdampak terhadap menurunnya tingkat kepercayaan. Selanjutnya dari dasar-dasar reputasi. Ada beberapa dasar reputasi yang akan kita bahas. Yang pertama ada tanggung jawab sosial. Lalu yang kedua ada visi dan kepemimpinan. Yang ketiga ada kinerja finansial. Lalu ada yang kelima, daya tarik emosional. Dan yang terakhir, lingkungan tempat kerja. Dari beberapa poin ini merupakan dasar dari reputasi atau merupakan dasar dari manajemen reputasi. Selanjutnya terkait dengan tujuan manajemen resiko reputasi. Tujuan dari manajemen resiko reputasi ini yang adalah mengaktifasi dan minimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi perusahaan. Jadi, tujuan utama dari manajemen risiko pada reputasi itu mengantisipasi dan minimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi perusahaan. Jika sudah mengantisipasi dan minimalkan dampak kerugian, maka bisa dikatakan perusahaan itu aman. Atau intinya dari tujuan manajemen risiko reputasi sendiri adalah mengantisipasi dan minimalkan dampak kerugian. Selanjutnya terkait dengan sumber risiko reputasi. Jadi dari manajemen risiko reputasi ini ada beberapa sumber. Yang pertama ada pengaruh reputasi. Lalu yang kedua ada pelanggaran etika. Yang ketiga kompleksitas. Lalu yang keempat pemberitaan negatif. Lalu yang terakhir keluhan pelanggan. Jadi beberapa poin ini merupakan resiko atau sumber resiko reputasi, di mana resiko reputasi terjadi karena beberapa sumber ini. Oke, yang terakhir mengenai penerapan manajemen resiko reputasi. 1. Ada pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Jadi di sini Dewan Komisaris dan Direksi itu melakukan pengawasan aktif terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya kebijakan dan prosedur atau penetapan limit. Jadi dari manajemen risiko reputasi sendiri memiliki kebijakan, prosedur, juga penetapan limit. Selanjutnya kecukupan proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan dan pengendalian. Jadi dengan adanya kecukupan proses identifikasi dan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, di sini juga merupakan penerapan dari manajemen risiko reputasi itu sendiri. Dan yang terakhir, sistem pengendalian inner. Jadi beberapa poin-poin ini merupakan dari penerapan manajemen risiko reputasi. Adanya manajemen risiko reputasi dan langsung diterapkan atau langsung diklasifikasikan atau langsung dilakukan penerapannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya resiko reputasi ini merupakan akibat dari menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Jika perusahaan sudah mendapatkan persepsi negatif atau pendapat orang
tapi negatif, jadi bisa menurunkan tingkat kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan kita sendiri, seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.